Media pernah memberitakan secara besar-besaran mengenai sebuah brand mobil yang katanya menjadi harapan besar untuk industri otomotif di Indonesia. Dulu dipakai jadi mobil dinas dan digadang-gadang bakal jadi mobil nasional. Sekarang malah digugat karena nggak kunjung kelihatan di jalanan. Kita bakal ngobrolin tentang mobil SMK dan kenapa mobil ini gagal menembus pasar Indonesia dengan gaya yang santai tapi tetap berdasarkan fakta dan data yang kita temukan. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Baiklah kalau kamu suka konten-konten kayak gini. Jauh sebelum brand ini masuk ke ranah industri dan dielu-elukan oleh media sebagai mobil produksi anak bangsa, SMK adalah sebuah proyek belajar siswa sekolah menengah kejuruan di beberapa daerah di Jawa Tengah. Tujuan awalnya bukan untuk membuat mobil, tapi untuk mengajarkan siswa praktek membuat bodi mobil. Di awal pembuatannya, semangatnya jelas ya, untuk ngajarin anak-anak biar punya skill nyata di bawah pendidikan vokasi. Sampai akhirnya tahun 2009, SMK berhasil meluncurkan prototipe mobil pertama, SMK Rajawali R1. Dan di tahun itu juga, SMK meluncurkan mobil pickup bernama Dikdaya. Nama SMK makin dikenal di tahun 2012. Pak Jokowi yang saat itu masih menjabat sebagai wali kota Solo, aktif mempromosikannya melalui media massa. Ia pakai mobil SUV SMK Rajawali sebagai mobil dinas sehari-hari. Media langsung heboh dan banyak orang yang kagum. Dari situ, SMK mulai dikaitkan dengan simbol nasionalisme, kemandirian teknologi, dan tentu aja harapan besar. Puncaknya, pada tahun 2019, saat Pak Jokowi sudah jadi presiden, ia meresmikan pabrik perakitan SMK di Boyolali. Gak main-main loh, investasi ratusan miliar digelontorkan untuk membangun fasilitas pembuatan mobil ini di atas lahan yang sangat luas. Dan banyak orang mulai percaya saat itu bahwa ini saatnya SMK naik kelas. Dari sekedar proyek siswa pendidikan vokasi, berubah jadi sebuah perusahaan besar pemroduksi mobil dalam negeri. Tapi setelah momen peresmian itu, semuanya jadi sepi. Mobil SMK Bima memang sempat dijual, tapi jumlahnya sangat terbatas dan mayoritas dikirim ke instansi pemerintahan. Di jalanan, bisa dibilang nggak kelihatan. Bahkan influencer otomotif pun kesulitan dapat unitnya. Makin kesini, makin banyak yang bertanya-tanya, SMK ini beneran jadi diproduksi massal nggak sih? Mungkin kalau media saat itu nggak menggembar-gemborkan mobil ini, kesunyian kabar mengenai mobil ini nggak akan jadi sorotan ya. Ini jadi rumit karena narasi yang terlalu megah saat itu, yang menjadikan SMK sebagai simbol harapan banyak orang mengenai kemandirian teknologi Indonesia. Jadi, ketika proyek ini mulai menghilang dari radar publik, yang muncul bukan cuma kritik, tapi juga rasa kecewa. Bahkan ada yang menggugat. Karena yang gagal bukan sekedar mobilnya, tapi harapan kolektif tentang masa depan industri lokal Indonesia. Masalah pertama yang paling kelihatan dari kegagalan SMK adalah soal kesulitan produksi di tengah tingginya demand pasar. Mobil yang diharapkan dapat diproduksi 35-40 unit per hari itu diklaim kewalahan meladeni jumlah pesanan yang mencapai ribuan. Karena baru mampu memproduksi sejumlah 300-400 unit aja. Banyak orang yang kesulitan hanya untuk memesan mobil. Bahkan ada yang sampai datang ke pabrik langsung buat beli, tapi cuma ketemu tim marketing di lobi, nggak dikasih lihat mobilnya sama sekali. Dari sinilah akhirnya muncul gugatan. SMK dianggap ingkar janji karena nggak bisa memenuhi harapan jadi mobil nasional. Kualitas produknya sendiri juga jadi bahan diskusi sih. Mobil mereka sempat gagal dalam uji emisi, yaitu kadar CO pada mobil SMK melebihi batas normal. Dan juga nggak lulus uji layak jalan karena nggak memenuhi standar lampu yang ditetapkan sama pemerintah. Setelah 2 kali dinyatakan gagal, akhirnya pada uji emisi dan kelayakan jalan ketiga, SMK dinyatakan lolos. Tapi setelah itu, nggak ada pengembangan besar-besaran, nggak ada model baru, nggak ada fitur-fitur inovatif. Kalau melihat munculnya SMK di Indonesia International Motor Show 2023 yang membawa 2 line-up mobilnya, yaitu Bima 1.3 yang berjenis pickup
dan Bima EV yang berjenis passenger van dengan harga yang ditawarkan yaitu 130 juta dan 540 juta, tentunya mobil ini akan kalah saing dengan mobil yang lain. Karena ya fitur-fiturnya kurang inovatif tadi. Belum lagi ada tudingan bahwa SMK hanya rebadge dari perusahaan otomotif Tiongkok yang beritanya cukup menjadi kontroversi saat itu. Buat yang belum tahu, rebadge itu cuma ngeganti logo mobil pabrikan lain dengan logo SMK aja. Tudingan ini terjadi karena bentuk mobil SMK Bima sangat mirip dengan cangan Star Truck. Menurut pakar otomotif ITB, Yannes Martinus Pasaribu, rebadge itu kasta paling bawah dalam industri otomotif. Nggak ada riset, nggak ada alih teknologi, cuma pengen jualan cepet aja. Kalau emang bener ya SMK itu melakukan rebadge, tentunya ini menjadi ironi, karena nggak ngasih manfaat apapun buat generasi muda dan teknisi lokal. Padahal awalnya SMK dibangun dari semangat anak-anak SMK itu sendiri. Tapi kalau semua diimpor dan cuma ditempelin merek, ya gimana bisa ngajarin siswa-siswa otomotif kita soal industri mobil yang sesungguhnya? Masalah lain yang nggak bisa diabaikan adalah dukungan pemerintah yang nggak konsisten. Di awal-awal SMK memang terkesan digendong. Tapi di tengah jalan jadi berubah haluan dan pelan-pelan mundur. Proyek yang dulunya disebut-sebut sebagai mobil nasional, kini setelah bisa dibilang mati suri dan gagal produksi, dianggap menjadi tanggung jawab swasta. Gak heran kalau akhirnya muncul gugatan dari warga yang merasa kecewa karena di mata publik, SMK bukan sekedar mobil, tapi simbol janji besar. Janji bahwa Indonesia bisa mandiri secara teknologi. Ketika janji itu nggak ditepati, tentunya ada kepercayaan yang hilang dari masyarakat. Dari semua ini bisa kita simpulkan, kegagalan SMK itu tuh sistemik, bukan soal satu kesalahan teknis. Tapi karena dari awal sampai akhir, visinya nggak dijaga, infrastrukturnya lemah, dan semangatnya nggak didukung dengan strategi yang matang. Sayang banget, padahal kita udah punya bahan bakar semangat nasionalisme yang luar biasa, tapi mesinnya yang nggak pernah bener-bener nyala. Oke, jadi SMK gagal bukan cuma karena mesinnya, pabriknya, atau karena mobilnya susah dibeli. Tapi karena dari awal proyek ini dibebani harapan yang terlalu besar. Dibilang mobil nasional, simbol kemandirian, karya anak bangsa. Padahal sistem pendukungnya belum siap. Nggak ada jaringan sales dan after sales yang terdapat di kota-kota selain Solo dan Boyolali. Nggak ada strategi jangka panjang, bahkan produksi pun nggak jelas arahnya. Tapi justru dari kegagalan ini kita bisa ambil pelajaran penting. Membangun industri itu nggak cukup dengan semangat sesaat. Butuh kerja sistematis, dukungan berkelanjutan, dan komitmen jangka panjang. Baik dari pemerintah, pelaku usaha, sampai konsumen. Apalagi kalau kita mau bersaing di pasar yang udah dikuasai merek-merek global. Karena kalau kita beneran mau bangga produk lokal, itu artinya kita harus bikin sesuatu dari nol. Bukan sekedar tempel logo atau jual narasi nasionalisme. Harus ada kualitas, inovasi, dan ekosistem yang bisa bikin konsumennya percaya. Kalau kamu setuju, yuk bantu sebarkan video ini. Jangan lupa like, komentar pendapat kamu soal SMK, dan subscribe channel Baiklah, biar nggak ketinggalan bahasan menarik lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.